warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Praitno di Hidup Bermakna, Hidup Bahagia. Ini cerita yang diajarkan guru saya tentang seorang tukang tempe, ya. Seorang ibu penjual tempe yang setiap hari menjual tempe di pasar tradisional. Hari itu dia bikin tempe, dan biasanya tempe itu habis Isya suka udah jadi. Ternyata hari itu begitu dilihat, tapi sisa tempenya belum jadi. Berdoalah si ibu itu, semoga tempe saya cepat jadi. Ditinggal tidur, jam 3 bangun, dilihat tempenya, oh belum jadi juga. Akhirnya ibu ini sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, berdoa, ya Allah semoga tempe saya jadi. Dilihat habis tahajud, ternyata tempenya belum jadi. Ya. Tidak pernah kecewa kepada Allah. Dia lanjutkan kegiatannya sampai sholat subuh. Beres subuh, dia lihat tempenya belum jadi, tapi dia tetap pergi ke pasar membawa tempe yang belum jadi. Orang membeli tempe yang sudah jadi. Ini tempe belum jadi, Mbok. Belum. Lewat. Tapi penjual tempe ini tidak pernah ragu-ragu bahwa Allah Maha Memberi. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Ikhtiar maksimal, maka hasil adalah urusan Allah. Zaman dulu pasar tradisional itu jam 10-11 sudah tutup. Ya, pedagang bubar. Penjual tempe ini terancam tidak dapat uang hari itu, dan dia akan pulang dengan bawa tempe yang belum jadi. Sebelum dia pulang, nampak ada orang datang tergesa-gesa, seorang wanita yang bertanya, "Mbok, masih punya tempe?" "Punya, Neng, tapi tempenya belum jadi." "Oh, alhamdulillah." "Kenapa alhamdulillah?" "Saya nyari tempe yang belum jadi." "Saya ada acara besok. Kalau beli besok nggak keburu. Jadi saya mau beli tempe yang belum jadi." "Ada seberapa, Bu?" "Ini semuanya belum jadi." "Saya beli semuanya." Kalau sudah rezeki nggak akan ketuker, ya. Dan ini nyambung dengan kisah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang yang gagal miskin. Gagal miskin. Kan Abdurrahman bin Auf itu sempat diingatkan oleh Nabi bahwa orang kaya masuk surganya belakangan loh. Orang miskin duluan. Ya, apple to apple lah ya. Orang kaya yang soleh dan orang miskin yang soleh. Masuk surganya orang miskin duluan. Kenapa? Ditanya ada harta? Nggak ada. Udah selesai. Orang kaya ditanya ada harta? Banyak. Apa aja? Mobil, tanah, rumah, sawah. Oh, panjang. Terus dapat dari mana? Cerita. Digunakan untuk apa? Ceritanya lebih lama. Maka Abdurrahman bin Auf ketika mendengar kalimat Nabi itu diulang oleh Siti Aisyah, ya, dia wakafkan semua hartanya. Bahkan satu ketika Abdurrahman bin Auf sempat memborong kurma yang gagal panen. Satu ketika di Madinah gagal panen kurma, baru ruk, ya, busuk. Abdurrahman bin Auf ingin menghabiskan hartanya. Dibeli semua kurma busuk itu. Berapa harganya? Nggak ditawar. Kalau biasanya harga kurma itu 20 real, ini kurma busuk 5 real, dibeli, nggak ada yang ditawar. Dibelilah semuanya kurma busuk panen tahun itu. Tapi ya namanya rezeki nggak ketukar, tiba-tiba menyebar wabah di satu tempat. Dan kata para tabib, para ahli pengobatan, obat untuk wabah itu apa? Kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk tahun ini? Abdurrahman bin Auf. Berapa harganya? Wah, jahe jadi bumbu masak, harganya berapa? 50.000. Kalau udah jadi obat, 500.000. Kalau diolah lagi jadi kosmetik, 5 juta. Abdurrahman bin Auf pun gagal miskin. Rezeki tidak pernah ketukar, ya. Jadilah orang-orang yang yakin pada pertolongan Allah. Jadilah orang-orang yang baik, beramal dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan kelimpahan rezeki min haitsu la yahtasib, dari sumber yang bahkan kita tidak menduga. Kurma busuk jadi obat, harganya berlipat-lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi Praitno, hidup bermakna, hidup bahagia.